Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bareng. Kali ini kita akan belajar tentang soal TIU ya. Untuk persiapan CPNS kita belajar dengan singkat, dengan soal yang sederhana, namun bisa kembali merefresh otak kita untuk kembali mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum. Nah, kita langsung mulai saja tanpa basa-basi agar bisa langsung menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Soal nomor 1. Untuk membuat sebuah pasang kain, seorang penjahit memerlukan waktu 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang akan dia dapat? Nah, kita analogikan. Jadi yang dicari adalah berapa pakaian ya, X ya, pakaian, berapa pakaian dalam 24 hari. Nah, kita tulis di sini adalah yang pertama, kita tulis hari. Jika dalam 18 hari menghasilkan 60 pakaian. Ya, kita buat sebuah perbandingan. Kita bandingkan seperti ini. Kita pisah di sini jadi seperti ini. 18 per 24. Nah, sama dengan dalam 60 hari. Berapa harikah jika 24 hari kita tulis di sini. Kita harinya X ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita pindahkan ya. Di sini ada 60 dikali 24 dan di sini ada 18 dikali X atau 18X. Nah, seperti ini mudahnya. Ini akan sangat mudah, teman-teman. Kemudian X kita pindahkan ke sini ya. X kita pindahkan ke sini. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Sama dengan 60 dikali 24 dibagi 18 ya. Kan 18 di sini nih, awalnya 18X. 18 di sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, jadi hasilnya adalah kita hitung. Kita bagi saja, kita pecah 60 dan 18. Kita bagi 6 saja. Kita bagi 6, jadi ini hasilnya 10. Kalau ini kita bagi 6, ini hasilnya berarti 3. Kemudian kita coret lagi. 3 ini kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 1. Sementara 24 ini kalau kita bagi 3 jadi 8. Nah, jadi kita pindah ke sini. X sama dengan 8 susah juga. 8 dikali 10 sama dengan X sama dengan 80. Jadi ini jawabannya. Ada, coba kita cek. Ya, jawabannya adalah C, 80. Lanjut soal nomor 2. Nah, ini soal bertingkatnya. Kalau soal seperti ini, kuncinya adalah baca perintahnya di paling akhir dulu agar cepat nih kita tahu apa yang akan kita selesaikan. Nah, ternyata adalah 3 berprestasi terbaik. Berarti kita diperintahkan untuk mengurutkan. Kita baca soalnya. Prestasi Intan lebih tinggi dari Dini dan lebih rendah dari Tina. Ya, Intan lebih tinggi dari Dini, lebih rendah daripada Tina. Kita tulis dulu Intan ya. Kita terus Intan. Intan ini berarti kan di tengah sini ya. Karena dia lebih tinggi dari Dini, namun lebih rendah daripada Tina. Kita kasih jarak nih karena masih ada temannya yang lain. Nah, kemudian ada yang namanya cantik nih. Prestasi cantik lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Berarti cantik ada di sini. Lebih rendah dari Intan, lebih tinggi dari Dini. Kemudian ada temannya lagi namanya Dani.
Dani ini lebih tinggi dari Dini dan cantik. Dani ini lebih tinggi dari Dini dan cantik. Berarti ada di sini. Bisa jadi sejajar dengan Intan, bisa juga sejajar dengan Tina. Ada Dani di sini. Nah, atau bisa ditulis ini juga bisa sih. Karena dia tidak dituliskan ya, dia lebih rendah dari Tina atau lebih rendah dari Intan. Nah, yang jelas dia ada di posisi ini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Nah, karena pertanyaannya kan lebih tinggi prestasi 3 orang terbaik. Berarti paling tidak ada ini. Ada Tina, Intan, dan Dani. Di mana ada Tina, Intan, dan Dani? Itu ada di jawaban yang C. Apakah benar? Kita cek. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Tina, Intan, dan Dani. Selanjutnya, soal nomor 2. Wah, bilangan deret. Ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, sini. Nah, ada 9 jadi 7. Langsung 20 jadi 18. Dan 31 29. Nah, ini polanya sudah nampak nih. Berarti dikurangi 2 dikurangi 2. Kita coba. 9 ini ya, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Terus ini di sini juga nih. Ini kelihatan muncul nih. Nah, ini dikurangi 2. Pertanyaannya adalah berarti kalau ini dikurangi 2, berarti di sini ada 40. Jadi dilihat ya kalau bilangan deret kayak gini. Nah, terus yang ini gimana ini? Bisa menentukannya. Nah, kita lihat di sini. Kan ada jeda nih, ada space nih di sini. Ini space, ini space, ini juga space. Tapi bisa kelihatan setelah ini melompat ke sini, ini terlihat ada selisih angka 11. Kita coba hitung lagi. Nah, kemudian dari sini ke sini 29 kurangi 18 adalah 11. Berarti kan kalau dari sini ke sini 11, ya kan? Nah, 40 tambah 11 ini 5, benar kan? 111. Nah, kemudian kita hitung lagi. Nah, iya kan? 42 kurangi 2 40. Alah, salahnya itu kan. Ini ke sini, sorry. Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini ada 11 nih. Makanya kok agak aneh. Gitu kan? Nah, berarti ini tambah 11 berarti sama dengan berapa? 40 tambah 41. Ini kan berarti, nah ini ya tambah 11 berarti ini ke sini ya. Ini tambah sini 11. Berarti kan berapa? 6 4. Ada nggak yang jawabannya 40 dan 64? Ada ya. Jawabannya adalah yang E. Kita cek. Ya, benar. Selanjutnya soal nomor 4. Ini agak sulit ini. Ya. Dalam pemilihan ketua kelas yang kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Oh, ini pemilihan suara ya. Sama, ini sama kayak yang tadi ya. Nah, kita tulis lagi nih. Koni. Nah, suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Ya. Kemudian perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Kemudian suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Berarti ini cari yang paling tinggi. Dan kita lihat di sini, kita istilahkan saja Ahmad ini pakai huruf aja ya. A, kemudian
Coni ini pakai Koni ini pakai C, kemudian ada Eka ini pakai E. Kita tulis saja di sini. A ya, Ahmad. A ini untuk Ahmad. Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti kan bisa saja sama dengan Koni, ya toh. Dan tidak lebih dari Eka, tidak lebih dari Eka. Berarti Ahmad ini di bawah Eka, ya kan? Nah, kemudian perolehan beta sama dengan Ahmad, sama dengan Ahmad beta. Di sini B, beta kena B. Dan tidak lebih dari Eka, masih di bawah Eka, ya kan? Kemudian suara Dodi tidak lebih dari beta, bisa jadi di bawahnya sini, ya kan? Dan kurang dari Koni, nah kan bisa jadi di bawahnya Koni. Berarti paling kecil ini D ini, Dodi ini. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Nah, jelas ini paling tinggi adalah Eka. Kita cek kuncinya. Benar, ya. Jadi diurutkan saja, dikasih jarak, diurutkan. Selanjutnya, soal-soal cerita seperti ini nanti akan banyak muncul ya, deret, bilangan deret, pengurutan gitu ya. Jadi disering-seringkan saja untuk latihan. Ini sama, ini juga sama. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. A, berarti kita buat garis di sini. Nah, ini awal, ini akhir. Nah, surat A itu menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dulu dari surat A. Kita kasih jarak B. Nah, kemudian tetapi bukan sebagai pembuka, ya kan, berarti nggak dekat dengan sini kan. Nah, surat C dan D dibaca berurutan di antara surat E dan bentar. Surat B dibaca lebih dahulu surat A, ya kan? Tetapi bukan surat pembuka. Oke. Surat C dan D dibaca bersamaan, ya kan? Nah, antara B dan di antara E dan B. Ya. Berarti antara E dan B, berarti kan di sini nih. Nah, E dan B, ya kan? Surat siapakah yang dibaca paling awal? Nah, kalau dari sini kita kelihatan adalah suratnya si E. Karena apa? Surat B ini dibaca lebih dari surat A, tapi bukan sebagai surat pembuka. Berarti tidak mungkin kalau B ini paling atas, ya, paling atas, karena dia bukan pembuka. Berarti kalau ada E, berarti kalau misalnya E antara B dan E di sini nih, nah, kemudian ada CD, berarti si B pembuka dong. Tapi di sini ada keterangan mana ini? Ini di sini mana sih? Nah nih, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Berarti kalau diistilahkan di sini nih, nah kalau di sini E-nya di sini antara E dan B ini, berarti B jadi pembuka. Nah itu tidak mungkin, makanya E harus di sini karena B bukan pembuka. Jadi jawabannya adalah surat E sebagai surat pembuka. Kita cek. Ya benar, jawabannya adalah E. Selanjutnya, wah ini seru nih, bilangan deret ya. Kembali merefresh otak untuk mengingat soal-soal TIU yang lalu. Wah, sudah ada jawabannya B. Kita cek ya, apakah benar jawabannya B. Kita cek bagaimana cara mengurutannya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada A, B, dan C. Kemudian ada F, E, D. Kemudian ada G, H, I.
Nah, kalau A, B, C ini kan berarti urut sudah normal ya. Tapi kalau F, E, D ini kan dibalik, harusnya kan D, E, F. Tapi kok di sini G, H, I. Berarti ini normal lagi. Berarti di sini ada urutannya. Setiap 3 huruf yang dibaca, maka dia akan dibalik. Begitu juga dengan ini. Berarti kalau ini kan harusnya kan G, H, I, habis I itu kan J, kemudian K, L. Berarti jawabannya adalah yang B, J, K, L. Masuk. Berarti benar kuncinya. Selanjutnya nomor 7. Wah, ini seru ini. Kali ini kita mencoba pakai soal perbandingan. Perbandingan kelereng Egi dan Legi ada 3:2. Jika selisih kelereng mereka adalah 8, maka jumlah kelereng Egi dan Legi adalah. Nah, berarti kan perbandingannya mereka adalah ini. Sini nih. Nah, 3:2, ya kan? Kalau selisih itu kan berkurang, berarti kan kita asumsikan kelereng itu adalah X. Ya. Berarti kan kalau selisih itu kan dikurang ya, berarti 3X dikurangi 2X sama dengan 8. Nah, ini mudah ini. Kemudian X, 3X, 2X ini kita kurangi, maka X adalah 8. Nah, sekarang tinggal kita masukkan 3X ditambah 2X. Nah, ini cuma kelerengnya nih. Kemudian 3 kali 8 ditambah 2 kali 8. Ini sama dengan 24. Dan ini sama dengan 16. Di sini ketemu, maka ketemu angka 40. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini mana sih? Jawabannya adalah yang A. Kita cek kuncinya. Yap, benar sekali. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan awal ini di belajar bareng. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah. Selanjutnya kita akan bahas soal-soal lainnya yang intinya adalah mereview, mengingat kembali soal-soal TIU yang ada dan biasanya muncul dalam soal SKD, CPNS, bukan hanya TIU. Nanti kita akan berkembang kepada soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.